Oh, kita di toko buku Livre sekarang lagi ketemu sama Margi. Siapakah Margi ini? Ini bukunya Margi. Judulnya The Overqualified Leftover Club. Tapi ngomong-ngomong, udah tahu kan tempatnya Livre di mana? Belum tahu. Oke, jadi Livre itu adanya di Pasar Modern BSD. Kamu juga baru pertama kali kan kesini? Tentunya. Berbekal Google Maps. Betul, itu nggak nyasar karena ada juga yang ke Pasar Modern BSD yang lama. Jadi ini yang baru ya, yang posisinya itu nyambung sama stasiun Cisauk, stasiun kereta KRL Cisauk. Jadi kalau mau kesini tuh aksesnya gampang kalau naik kereta. Dan di depan situ ada terminal bus untuk yang intern BSD. Gitu. Jadi ini aksesibel banget. Cuman ya pasar, jadi jangan salah nyari toko buku sekarang bisa di pasar loh gitu. Dan justru jadi gampang nyarinya karena toko buku di pasar ya di sinilah gitu ya. Jadi tinggal nyari yang toko buku mana. Mau sambil belanja daging, belanja sayur boleh. Oke, ini sebenarnya Livre sudah acara ketiga ya, cuman baru hari inilah kita live nih karena ibu yang satu ini itu susah sekali ketemunya. Dia mungkin beredarnya di seantero jagat kecuali Indonesia. Indonesia juga itu, maaf ya sering aku PHP-in ya. Sebenarnya aku mau ngajakin kamu tuh bulan April kemarin ya. Karena kan buku kamu tentang perempuan. Di April itu tuh aku kepikirannya tuh kenapa enggak kita kasih sudut pandang yang ya orang nggak cuma ngomongin Kartini lah apalah gitu. Dianya lo di mana? Ada di awan-awan reschedule akhirnya sampai pada hari ini. Tapi thank you ya, thank you Wanda. Oke, jadi masih nyambung sama omongan perempuan. Ya. Sebenarnya aku tuh belum baca yang ini, tapi aku baca buku-bukumu yang After Orchard gitu, terus Excusez-moi. Aku tuh bacanya yang itu terus terang aja belum baca. Aku tuh senangnya dengan buku-bukunya Margi karena ya kayak orang ngomong aja gitu, kayak orang cerita gitu. Jadi orang tuh gak susah membayangkan apa yang mau kamu ceritain gitu. Itu keren banget sih. Cuma sekarang udah nggak ada ya, ini penerbit buku Kompas nggak mau bikin lagi. Pada keras tuh. Pada keras. Saya ada Mas Patris yang merupakan dia bosmu nggak dikasih kamera. Diberikan ya waktu dan tempat kami persilakan. Ini adalah bosnya penerbit buku Kompas ini yang suka memutuskan apakah naskah kita masuk atau enggak, layak terbit atau tidak. Itu Mas Patris. Tapi dia udah pesan tadi saya jangan dikeliatin, tapi kita kasih aja ya. Tetap ya. Ini era transparansi. Betul. Mudah-mudahan. Itu roasting dia. Itu roasting Mas Patris. Itu idol yang menarik. Suara hati tim bergejolak di situ. Ya jadi itu yang Excusez-moi itu yang sekolahmu di Singapura itu berarti After Orchard. Itu udah lama banget ya? Udah. Ternyata aku selama ini tidak. Baru sadar ya? Oh tidak. Tunggu, ini bukunya berarti tahun? Ini tahun 2022 akhir. 2022. Berarti sebelumnya itu After Orchard itu tahun? Sebelumnya terakhir aku publish itu Stalking Indonesia judulnya. Oh ya itu belum dapat tuh, udah nggak ada juga ya? Buku langka. Ini direkam kan ya, jadi untuk nggak blackmail dia. Iya, jauh banget berarti. Lumayan. Ada jeda kayaknya 10 tahun deh dari buku terakhir itu. Pasti kamu sibuk dengan buah-buahanmu kan? Sibuk jalan-jalan, sibuk PHP-in orang-orang termasuk Manda. Lagi ini teman-teman, itu adalah seorang pengusaha. Terlalu kecil kalau kita bilang pengusaha. Bener ya? Itu kayak udah gede banget ya, kayak udah keberapa nama deh. Eksportir buah-buahan. Jadi dia itu mengusahakan berbagai buah, tapi yang terkenal sih kita bilangnya Tante Manggis dia. Karena buah yang selalu dia sebut-sebut itu adalah manggis. Ya karena itu yang paling besar ya di jajaran buah di Java Fresh. Java Fresh, dia punya perusahaan itu ekspor ya, satu itu namanya ekspor. Jadi kalau dia tidak membuat buku, dia jualan buah. Ya, itu ya serabutan ya saya.
Beda 10 tahun dari dan topiknya kan berbeda tuh, abis talking terus kan tiba-tiba cewek Beda. banget gitu. Beda banget. Apa tuh yang membuat switch gitu? Sebenarnya sih bukan switch dari sisi apa yang aku tulis ya, cuman biasanya aku selalu nulis sesuatu yang dekat sama kehidupanku. Pas dulu di Singapura nulisnya buku banyak tentang ya kehidupan di Singapura, perbandingan sama Indonesia. Terus balik ke sini refleksi, oh banyak hal yang berbeda ya pas di Singapura ya, tentang suku, agama, ras, golongan, nulisnya semua gitu. Terus kemudian masuk karir, jadilah fresh graduate boss. Terus udah mulai jalan-jalan tuh, udah mulai siap keliling-keliling, selalu muncullah Talking Indonesia. Nah, si buku Overqualified Life Over Club ini kemudian muncul ya sebagai bagian dari itulah yang lagi banyak banget diomongin di kehidupanku lah gitu, di seputaranku dan di seputar teman-temanku juga gitu. Nah, karena si buku Overqualified Life Over ini adalah kumpulan cerita-cerita nyata dari teman-temanku yang kebetulan umurnya udah kalau di budaya Indonesia itu sudah dianggap sebagai telat nikah gitu ya. Karena sudah di atas umur 35 tahun dan di atas umur 30 tahun tapi belum nikah gitu. Nah, ini kita bukan dulu namanya loh ya. Oh, makanya. Gitu. Nah, itu yang aku waktu itu pertama kali bikin tuh sebenarnya pas masa pandemi, masih 2021 gitu. Ketemu sama Kakak Ray Wahid, ngobrol-ngobrol ya kan, kita Inaya Wahid. Terus kayak dari pengalaman kita berdua mulai banyak tuh cerita-cerita yang terkait sama gue masa jadi giniin, iya gue diginiin ya kayak gitu, yang teman-teman kita juga ngalamin hal yang sama. Nah kita kayak yuk bikin cerita-cerita dari teman-teman kita ini, tapi bedanya sama bukuku yang sebelumnya, yang buku yang kali ini kita bikin sebagai novel. Gitu. Jadi kayaknya pernah dengar sih ceritanya, kayak tahu deh gue orangnya, tapi enggak juga, ini fiksi belaka. Gitu sih, itu kenapa kemudian muncullah si buku Overqualified Life Over Club ini. Belum ada buku tentang buah aja, dia kan bergaul sama buah lama nih. Tunggu buku tentang buah akan jadi apa sih buah-buah itu? Nantikan, udah lama dipesan. Senang sih udah ada ya. Ada yang nagih juga loh. Oke. Jadi emang itu kayaknya banyak ya perempuan-perempuan yang pertanyaan-pertanyaan seperti betul, banyak banget dan jauh lebih umum dibandingkan yang kita duga gitu ya. Karena waktu itu pertanyaan kita adalah karena kan kita pakai ini ya, metode riset berbasis gibah ya. Kalau ngomong sama ibu dosen pasti scientific gitu kan. Besok akan gua buat usulkan mata kuliah. Iya kan, aku bisa ngajar ya, aku cukup ini kok mendalami ya metode itu ya. Metode riset berbasis gibah, di mana prosesnya adalah kita tuh nanya sama teman kita yang kita tahu umur di atas umur 30 dan belum nikah gitu. Pertanyaan kita adalah apa sih hal tergila, hal teraneh, hal terabsurd yang harus dialami oleh teman-teman kita ini, baik dilakukan oleh keluarga, oleh diri sendiri, maupun oleh teman-teman, masyarakat sekitar dan sebagainya, untuk mengganti status itu gitu. Dan muncullah semua hal-hal gila yang terjadi yang gue pernah diruat karena di kita ada yang salah gue dimandiin gitu. Jam 12 malam pakai dia kan sama kembangin nempel-nempel. Iya, nggak boleh kelapan. Gue tahu itu. Iya ampun. Dan oh iya ya gitu. Dan itu bukan cuma satu orang gitu loh yang ngalamin gitu. Terus ada lagi yang gue pernah diputusin sama mantan pacar gue karena gak bisa milih ikan. Nah, si temanku itu adalah pemilik sebuah event organizer di Indonesia. Kayak mohon maaf, emang bukan elemennya aja gitu. Luar biasa. Masuk frame juga, masuk Ini yang menentukan juga. Ini juga. Buka dulu. Iya, buka dulu dong. Ini live chat. Sudah. Harusnya dari kasih tau berarti ya. Biar dia duduk. Kok kabur dia? Malah kabur deh, Ana. Mana tadi tuh? Oh iya tadi ya, dan ya ternyata banyak banget dan hal-hal gila-gila yang absurd yang terjadi di
di kalangan kita, dan hampir semuanya pernah punya pengalaman seperti itu ya. Makanya akhirnya kita kumpulin, kita ambil cerita-cerita yang paling dramatis tuh untuk kemudian disusun jadi satu alur bukunya gitu. Nyusunnya gimana? Maksudnya itu kan cerita dari sana. Benar. Boleh kasih bocoran nggak tuh? Karena selalu ada benang merahnya ya, Cek. Tentang apa yang dialami, entah itu dari orang tua, entah kemudian nyoba Tinder dan teman-temannya online, kan yang era digitalnya sekarang gitu ya. Terus ada yang punya harapan pada seseorang, tapi kemudian ya ternyata the night with shining armor ternyata ya kehilangan cahayanya gitu kan, gitu. Ada ada beberapa tema-tema yang muncul, lalu kemudian ada yang dianggap ketinggian standarnya, ada yang dianggap apa namanya nggak mau bernegosiasi, nggak mau nurut. Nah ya hal-hal itu yang kemudian yang dijadikan alurnya gitu. Ngomong-ngomong ini yang gabung cowok-cowok loh. Nah, kan harus dengerin loh ya. Ini permasalahan. Apaan sih Mas Atmo? Ya ampun Mas Atmo. Awas ya Mas Atmo ya. Oke. Hai. Siapa lagi nih yang bergabung nih? Gimana cara ngeliatnya? Coba gimana sih? Oh oke. Elin tuh, Cek. Halo. Dan ini kan kakak kelas gue kan ya. Hai. Ini siapa aja nih? Aduh mohon maaf nih kaptek kita. Ida. Oke. Halo. Daripada liburan nih kayaknya nih. Nah ini sebenarnya salah satu yang agak sedih nih hari ini Mas. Karena yang datang itu kayaknya udah pada mau keluar kota semua. Lu sih telatnya. Ya benar gua tahu ya, giliran gue lagi di Jakarta Mereka mau keluar kota ya. Apa yang salah? Oke, nah tadi tuh si cerita-cerita itu emang yang kalau dari orang luar mungkin malah kita tahu gitu ya, tapi dari keluarga juga ya. Justru banyak yang kita dapat itu dari keluarga Gitu ya? gitu, dan itu yang justru paling mempengaruhi kalau itu yang ngomong adalah orang tua. Oh iya sih, kayak gitu. lebih bikin down Pak ya. D dan sebagainya, itu kan adalah suara yang kita dengar tiap hari ya jadinya. Dan ketika kita didengar setiap hari, bilangin setiap hari bahwa kita itu Not worth it. nggak worth it, nggak laku, nggak ketinggian, kepinteran, sok tahu, keras apa. Akhirnya itu kan yang jadi membentuk realita kita kan gitu. Dan jadi ketika aku sama teman-temanku itu, mereka ada di tahap dimana mereka bertanya-tanya, iya jangan-jangan gue yang salah ya, jangan-jangan benar ya gue yang kepinteran ya, jangan-jangan gue yang emang terlalu keras ya, jangan-jangan gue terlalu berbanyak beropini ya gitu. Itu udah mulai muncul gitu. Dan gue jadi merasa tertohok ya. Nah itu yang kenapa kemudian kita pingin banget ini jadi satu buku. Tujuannya sebenarnya mau jadi teman jalannya teman-teman kita yang seperti ini, bahwa enggak kok, nggak apa-apa kok gitu, nggak aneh kok, nggak salah kok gitu ya, emang belum ketemu jodohnya aja mau gimana gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana yang karena mungkin nggak sempet ngobrol sama yang lain untuk punya sharing pengalaman yang sama, nah ini jadi buku teman jalannya untuk bilang bahwa it's okay gitu, yuk kita jalan sama-sama, nggak apa-apa. Tapi setelah buku ini keluar, ada nggak yang entah DM lagi atau apa? Ini ternyata gue ngalamin, atau ada yang respon buku ini nggak? Banyak banget dengan berbagai latar belakang. Seberbagai latar belakang. Justru aku juga dapat banyak dari teman-temanku yang juga udah nikah. Oke. Gitu. Dan mereka juga punya pengalaman setelah menikah, ada yang positif tapi juga banyak yang negatif juga gitu. Dan yang mereka bilang adalah seandainya mereka punya pemahaman seperti itu sebelum mereka menikah, mungkin mereka tidak akan menikah, mengambil keputusan lebih terburu-buru seperti itu. Nah itu yang aku harap bisa juga jadi pengalaman buat teman-teman yang mungkin juga belum ketemu jodohnya pada saat ini. Benar. Gitu. Karena buat teman-temanku yang udah menikah, ada satu hal yang mereka bilang adalah bahwa hal-hal yang mungkin kita anggapnya ini hal kecil, hal lucu gitu pada saat pacaran, red flag yang bendera-bendera kecil yang baru segini, ketika sudah menikah sih berkobar-kobar. gitu kan, yang adalah pengalaman ketika
ketika pas pacarannya mungkin dianggapnya oh pacarku perhatian terhadap Kalau berat badan cemburu itu katanya saya. cemburu katanya sayang kayak ih kamu cabi banget sih sekarang kamu gendutan ya sekarang ih cabi ya gitu ya. Berakhir setelah nikah ditimbang pakai timbangan digital setiap hari. Nah, hal-hal itu yang mereka memang bilang do not ignore the red flags gitu. Emang harus diperhatikan dan emang betul harus dipersiapkan, dan kalau memang belum sesuai dengan prioritasnya ya mungkin lebih baik untuk pelan-pelan aja lah, pelan-pelan dulu gitu. Oke, ini ada yang kira-kira mau bertanya atau ada yang mau kasih pendapat? Boleh loh. Boleh loh, gabung di ini boleh loh. Caranya gimana sih kalau kayak gitu? Coba ya guys. Biasanya sih temannya juga pengobrolan gitu. Kita sembari kami dulu karena ini membuat otak lebih jalan untuk nanya-nanya. Karena kalau kopinya makasih ya Sinta udah dikasih tahu. Sintanya ada apa enggak? Oh ini ya kebanggaan rekomendasi serpongnya itu pasar modern intermodern. Oke, ini bikinnya berapa lama nih? Dari pandemi tadi kan 2000? Iya, 2021 ya. Sebenarnya sih yang lama itu adalah itu tadi risetnya, Metode. Ya, karena kerjanya 15 menit, rupiah 2,5 jam kan. Jadi kira-kira sampai patinya itu ya. 15 menit kayak udah jam 1 malam nih gitu. Coba apa yang bisa diketik. Gitu, sedangkan jadi area risetnya terus bersepakat terhadap kira-kira alurnya itu akan seperti apa sih gitu, tokoh-tokohnya akan seperti apa, itu yang bagian yang lebih lamanya. Ini berarti kan tokohnya fiktif, ceritanya benar gitu ya? Ya, jadi potongan ceritanya benar. ya kita kira-kira ngambil pengalaman dari sekitar 16 cewek-cewek deh, termasuk kita sebenarnya, termasuk aku sama Nine. Kok mau nanya sih mas? Ngiri. Oh, ya muncul sih kayak gitu. Hey, aku kan ambassador nih gitu. Overqualified life overclub. Kenapa aku nggak diwawancara? Nah itu muncul tuh habis itu. Overqualified itu artinya gimana? Nah, jadi ini adalah istilah yang aku dapat dari temanku waktu itu. Jadi dulu ada istilah leftover club di Cina tentang cewek-cewek yang kalau di mereka ya umur 30 ke atas belum nikah tuh leftover lah gitu. Bahkan ada pasar leftover gitu, di mana ya orang tuanya tuh bawain CV-nya anak-anaknya untuk ya menawarkan lah gitu. Jadi tukar-tukaran CV gitu ya gitu. Dan ya itu jokes yang kita bikin kayak gitu. Nah, ada satu temenku yang aku discuss gitu, dan dia selalu bilang kayak no, we're not just leftover, we are overqualified leftover gitu. Karena ya kita tuh bukannya karena sisa, tapi karena ya overqualified gitu. Dan jadi bisa jadi sekolahnya ketinggian, bisa jadi gajinya kegedean gitu ya. Betul. Bisa jadi karirnya kebagusan. Betul, orang kekayaan. Kok bisa jadi kan motor intimidasi. Gitu. Nah itu kenapa kemudian aku pakai judulnya, dan ya teman-teman lumayan seneng sih gitu, karena ya apa ya ya selama ini kita udah dibilang kita kok kurang sana kurang sini kurang itu kok gitu, kenapa nggak bisa kita sekali-sekali sombong sedikit? Overqualified. Tapi emang itu sebenarnya balik lagi nih karena kita dosen SDM gitu ya. Oke. Emang ngomongin perempuan di Indonesia ya. Banget berat. Kalau kita ngomongin di dunia SDM kan kita selalu bilang kan harusnya semua orang, entah dia perempuan atau laki-laki, dia punya kontribusi kan. Tapi dengan kita di sini kayaknya perempuan dianggap below atau dianggap harus nurut tadi. Iya. Sebenarnya kan membuat perempuan tidak bisa berkontribusi secara maksimal dong. Banget. Dan kalau yang kita lihat ada banyak orang yang nanya apa sih yang salah. Jadi pertanyaan selalu, terus apa yang salah sih sama cewek-cewek ini? Apa yang salah sih sama cewek-cewek ini? Bukan apa yang benar. Salah sih sama cewek-cewek ini. Salah. Nah, yang salah satu yang aku bilang adalah ketika aku, generasiku, cewek-ceweknya itu tuh kita sudah tidak lagi, terutama yang di perkotaan ya, sudah tidak lagi harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan. Biasanya ya anak-anaknya yang perempuan-perempuan ya disekolahkan sama seperti anaknya yang laki-laki, seperti itu. Dan ketika kita dibesarkan, kita dibilang, oh ya kamu sebagai anak perempuan ya harus nomor 1, harus bisa jadi juara kelas, harus bisa bekerja dengan baik dan sebagainya. Jadi kita dibesarkan untuk
suatu hari nanti menjadi menjadi setara Ya, gitu. Tetapi kemudian generasi ini, perempuan generasi ini ketemulah dengan laki-laki yang dibesarkan dengan cara yang berbeda, dengan dibilang adalah kamu kan laki-laki, kamu kan nggak boleh nangis, kamu harus jadi pemimpin, kamu gimana kamu bisa dihormati di keluargamu nantinya. Dan nah itu yang bentrok jadinya gitu. Jadi jadi nggak sama gitu, bahwa selama seumur hidup pendidikan kita diajarkan untuk perempuan itu juga, perempuan juga bisa. Kemudian tiba-tiba kita dibentrokkan dengan kelompok yang merasa bahwa ya perempuan harus dibawa laki-laki. Nah itu kan juga jadi satu konflik ya. Tapi kalau kamu ngomongin soal generasi kita, generasi Bu gitu ya, percaya nggak di anak-anak kuliah sekarang pun masih ada loh cewek-cewek yang merasa dia itu lebih rendah daripada laki-laki, dan laki-laki yang merasa dia itu lebih tinggi daripada lebih apa ya? Gue nggak bilang lebih tinggi, itu harus lebih lah gitu. Harus ya. Masih ada, maksudnya bukan masalah generasi ya, mungkin mereka dibesarkan kan. Kalau anak mahasiswa sekarang kan berarti ibu-ibunya, orang tuanya kan aku lah ya. Oke, gitu. iya. Itu kan berarti ya mereka masih menurunkan nilai-nilai itu. Ini kapan putusnya nih masalah? Makanya baca buku paling mau berkelapa. Sedih loh, aku pikir itu kan berhenti di generasi-generasi ya kayak mati gitu lah. Iya. Kita masih kenal. Ya, karena ini kan budaya yang udah berlangsung secara dominan dan sudah secara sangat lama ya gitu. Ya sampai hari ini Cinderella dibikin filmnya berbeda, orang protes kok gitu. Aku mau jadi Cinderella yang biasa-biasa aja, kenapa sih gitu kan? Cinderella yang diselamatkan sama pangeran berkuda, kenapa sih? Gitu kan, maksudnya Barbie dibikin dengan cara yang berbeda, orang protes kok, orang nggak nyaman kok gitu. Yang kita melawan budaya yang sudah budaya laten gitu katanya, yang dan bukan cuma mungkin di Indonesia gitu, di berbagai negara sebenarnya gitu, bahkan di negara barat pun ada kecenderungan seperti itu gitu. Jadi ya nggak bisa dengan satu buku, nggak bisa dengan satu film, nggak bisa dengan satu kali kita ngomong, emang harus terus diomongin aja gitu. Kayak ngapain sih Marji hari ini ngobrol lagi live gitu ya, kayak gitu ya, karena emang harus ngomong terus aja sih gitu. Ini harus diulang-ulang loh ya, rekaman ada kan ya? Harus diulang-ulang di akunnya Lisra biar orang tuh pada sadar bahwa perempuan itu harus sudah saatnya ini untuk merasa dirinya sendiri, merasa setara. Kalau dirinya sendiri aja nggak merasa setara, gimana orang lain mau dia setara kan? Iya. Harus mulai dari dirinya sendiri. Iya. Mulai dari setiap ibu, setiap tante, setiap nenek. Jangan nanti ibu sendiri yang bilang tadi kan? Benar. Kamu kan S3, jangan ngaku S3 lah. Udah lah, kamu tulis aja kamu baru lulus kuliah, udah mas gitu aja. Ini ada yang mau sumbang suara? Sumbang apaan tahu? Apa deh? Alvita tuh dari ini loh, Vita tuh dari Turki. Jam berapa di sana? Masih pagi ya? Tahu nih Vita jam berapa deh? Iya. Vita ini adalah mahasiswaku di kelas internasional. Jadi dia itu termasuk yang senang belajar. Dia tuh senang belajar macam-macam, termasuk belajar bahasa. Swasti. Swasti. Jadi kan dapetnya dia cowoknya adalah suaminya adalah Hai Swasti, kamu mau duduk sini apa gimana? Ada tempatnya di mana? Sini? Ini kan? Aduh, awas kepala ya. Iya. Swasti tetap di Jakarta Press ada terhadap kecelakaan kecil. Jangan sampai aku Bersahabat dengan gravitasi. asuransi. Bersahabat dengan gravitasi. Selamat datang Swasti. Ini toko ini mainan aku sekarang loh. Aku kan berarti kenal bapaknya ya? Iya. Iya dong. Aduh, perbedaan usia ini ya. Tapi aku juga kenal sama Bapak Swasti. Terus kamu panggilnya Om gitu. Iya, Om Iya. Mas Muke nggak gabung sini ya? Ada permintaan untuk bergabung. Dev, gimana Dev? Coba nih. Waduh. Permintaan apa tuh untuk bergabung tuh siapa tuh? Oh bukan ini follow. Kayak yang ada ada. kayak permintaan tuh bergabung. Oh enggak, telah bergabung. Oh, Udah join. oke. Oh, itu lah. Emang diperlukan Devina di mana-mana.
Sungguh kita begini keluarga Vina. Nah tadi jadi si Vita sekarang udah pindah ke Turki dia. Wow. Nah sebenarnya ketika aku ini tentang cewek-cewek, ketika aku belajar kelas internasional di Krishna di UPN itu memang benar-benar aku menemukan orang-orang yang kayak Margi bilang itu, cewek-cewek yang benar-benar step up gitu dan benar-benar yang mau ngapain itu benar-benar ada loh aku menemukan. Cuman ya ternyata ya jumlahnya ya dikit lah ya gitu dibandingin mereka-mereka yang masih pasrah gitu, Yang masih- budaya dominan. Makanya aku tadi langsung negur Vita karena aku ingat Vita Katanya saya harus keluar. mau ngapain juga. Tuh ada Mas Agung. Oh, ada. Jadi kita akan seru-seruan. Kalau sama Margi tuh pasti ketawa-ketawa aja gitu. Tadi mau dibikin format serius, Putri aja udah nggak sanggup. Ya, tadi udah akan ketawa I ya. cannot do this. Enggak, aku nggak bisa. Biarkan aku memilih formatku. Kan cocok kan daripada kita sendiri-sendiri, mendingan langsung kita itu kan kita videokan, kita langsung viralkan bagaimana Margi ini ketawa-ketawa. Tajir. Gitu. Oke. Ini buku nggak ketebelan nih kalau kata orang-orang mah. Sudah dengan ya dengan ini apa ya? Sudah dengan seizin editor buku Kompas ya. Yang bernama Sudah disesuaikan. Ya sebenarnya tadi pertamanya tuh aku sama Nai sempat mikir kita mau bikinnya kayak semacam web series gitu kan. Jadi ya kita bayangin 8 sampai 12 series gitu. Nah sebenarnya si buku ini kurang lebih panjangnya seperti itu gitu. Tapi karena aku tidak bisa menulis skrip, baru kursus, kita nulis bukunya dulu deh gitu. Nah itu yang kemudian. Oh berarti abis ini bisa dong kita melihat di layar kaca Amin. dong. Coba dong diterusin. Enggak, soalnya gini, kadang tuh aku merasa aku itu kan memang pembaca buku dari kecil. Iya. Jadi aku tidak pernah khawatir buku segini. Iya, Dan iya. aku sangat kaget ketika orang merasa, ini kok bukunya tebal banget. Serius loh buku segini. Jadi gue yang gak pede. Anak-anak ini suka pusing soalnya bukunya ibu tuh yang setebalnya bisa berdiri sendiri. Apa kemarin? Iya, bisa berdiri. Buku yang benar itu kan buku yang bisa berdiri. Bisa berdiri ya, ya berdiri Ah, ini sendiri. ada. Dia bisa Mandiri. Dia juga mandiri nih buku ini. Jadi kadang-kadang tuh halaman aja gue orang udah pada pusing nih bacanya gitu ya. Tapi enggak ya? Oke ya. Sejauh ini sih enggak, karena mungkin kebanyakan karena banyak conversation Ya. gitu ya, jadi banyak deskripsi. So far sih teman-teman kayaknya 1 jam, 1,5 jam, 2 jam gitu kalau baca Seru one ya. sitting tuh udah selesai lah. Aduh, seru. Kan selalu seru kalau ngobrol sama Margi. Kamu punya ada yang berkesan nggak ketika membuat dalam proses bikin buku ini? Semua berkesan sih, yang paling yang paling enggak sih kalau aku terutama itu jadi ketika aku cerita, biasanya cara aku mancing adalah yang kayak apa gitu kan, kayak apa sih pengalaman tergila itu. Nah biasanya satu cerita yang satu akan aku ceritakan ke yang lain gitu, kayak misalnya aku akan bilang kayak gini nih, temanku tuh ada yang dia marketing director di satu chain hotel internasional dan tidak di Indonesia. Dia pas dia balik dia disuruh ikut acara perjodohan, terus ibunya bilang, kamu jangan tulis kamu marketing director, kamu tulis aja ini manager atau staff gitu, staff. Nanti kalau dia berani loh deketin kamu gitu. Nah itu kuceritakan gitu, dan kebanyakan cerita-cerita itu bahkan kalau bisa dibilang semuanya itu memicu kekagetan di teman perempuan yang lain gitu. Oh gila temen lo gitu kan, ya Maya gila juga ya gitu, masa nggak bangga sih jadi marketing director. Dan kemudian mereka berefleksi sama pengalaman mereka sendiri, di mana kayak Pancingannya kena dong ya? pancingan kena gitu, bahwa karena itu tadi gitu, mereka juga udah mulai ngerasa kali nyokap gue bener kali kalau gue tulis gue sebagai marketing director, bener Gak kali ya, emang berani. ngeri kali ya gitu, emang bener jangan kali ya gue ditulis sebagai marketing director. Itu udah mulai terinternalize gitu. Jadi ketika mereka denger cerita yang lain kayak enggak, jangan bilangin temen lo jangan kayak gitu, ya lo juga jangan kayak gitu, ya juga ya, masa teman gue nggak salah berarti gue juga nggak salah dong gitu. Nah itu satu pengalaman yang buat aku justru malah menyenangkan, karena during the process itu kita bisa tukar pemikiran yang seperti itu gitu ya. Hopefully ya buku ini juga punya kesempatan yang sama lah gitu, bahwa cewek-cewek kece yang nggak usah, yang tidak perlu merasa salah dengan kekecehan kamu. Ini ada Dev ini deh mengirim permintaan untuk bergabung dengan video sama Bergabung. Papa.
Oke, Molek oh, bareng. bareng ya. Anas Ani. Nggak tahu kita. Oh, ya udah, boleh aja. Kita Iya, nggak tidak tahu. tahu. Oke, bisa oh, aja. oke, iya. Mereka iya. bisa ikutan. Boleh aja. Boleh. Yang mana? Terima aja, Terima Iya. aja. Apakah ada pertanyaan? Coba ya. Kayaknya mereka yang nggak ini deh. Coba aja. Asal mungkin kepengen. Mungkin juga nggak tahu ini cara kerja. Meraba-raba. Kepencet kak. Ada kepencet kan? Ya, kepencet. Yang mana coba? Jatuh. Banget ya, seperti ya. Ini. Cara menghasilkannya adalah Nah. ya kan Devina pusing. Nah, Oke. ada. Ditunggu aja. Beliau terkejut juga mungkin. Nah, kenapa Oke. tiba-tiba masuk gitu? Lanjut, Devina. Oke, apalagi tadi? Minum dulu mah. Ini kopi siapa yang belum ambil nih? Coba nih apa bisa dikasih? Sabung kopi mas. Magalungan ngopi. Ya, Mau hazelnut apa cappuccino? Cappuccino. ya. Kayaknya kamu lebih suka cappuccino mas. Wah, ini cek. Sekarang cek. Hazelnut tapi kamu ini kemanisan kalau tadi. Gitu. Aduh, seru. Ini 2021. Berapa? 2022. Jangan sampai 1 tahun lagi ya mas ya. Mudah-mudahan ya. Nggak kerasa ya. Kamu lagi naskah apa sama kemarin? Berarti pengalamannya di berbagai daerah. Kali kamu kau. Benar. Kalau itu. Ada pengalaman lo tadi sahabat sama. Sebenarnya kadang aku berpikirnya gini ya. Kenapa kamu dan aku mungkin bisa menulis buku? Salah satunya adalah karena kita banyak jalan-jalan, ketemu orang, dapat pengalaman dari ngobrol sama orang gitu ya. Baik gak sih kalau orang tuh nggak suka ngobrol, nggak suka jalan-jalan, mungkin ya nggak jadi gitu juga ya. Benar ya Bu. Tapi buat aku sih sebenarnya pengalaman dari orang-orang di sekitar kita aja sih udah sebenarnya banyak banget yang menarik sih. Itu kalau menurut aku ya gitu. Tapi tergantung gimana cara kita memaknainya juga. Gimana tuh maksudnya? Ya kalau aku selalu nulis buku atau nulis blog dan sebagainya itu kan dari pengalaman sehari-hari di sekitar ya gitu. Dan justru blog aku tuh berawal pada saat ya waktu itu aku di Singapura, temen ya sedikit gitu ya, keluar dari Jakarta dan sebagainya, nggak punya pacar. Gitu kan, sedih banget ya. Gimana kayak gitu kan kayak nggak punya, tapi kayak selalu ada hal-hal di sekitar tuh yang pengen aku omongin gitu. Nah itu yang kenapa kemudian jadinya blog adalah ya aku pengen cerita aja sih, pengen ngomong aja sih gitu. Lalu berjalannya waktu ada masa-masa blog itu tidak terawat, tidak terurus gitu. Ya aku bilang apa ini sibuk, ini gitu. Tapi sebenarnya mungkin yang hilang adalah kemampuanku waktu itu untuk atau kesempatanku untuk memaknai rutinitas itu. Karena sebenarnya hidupnya masih gitu-gitu aja kan. Gitu. Bahkan mungkin bisa ketemu lebih banyak orang gitu. Tapi ya apakah kemudian kita melihat balik lagi pengalaman itu, punya refleksi lagi terhadap ya kerutinitasan yang terjadi gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak kasih waktunya kita juga untuk duduk dan dan memikirkannya gitu kan. Itu salah satunya. Kan di daerah udah sebut di Tasik gitu kan ya. Kamu kan pasti juga banyak bertemu dengan perempuan-perempuan yang kira-kira gimana kamu memaknai buku itu atau menerapkan cerita-cerita kamu ini kepada para wanita-wanita? Iya. Nah di buku ini sangat heavy di urban. Gitu. Jadi emang benar-benar pengalamannya Jakarta banget, Surabaya, Jakarta banget lah gitu ya. Kalau ke Singapura sekali ya. Singapura ya. Di Tasik itu kita berhadapan dengan realita yang jauh berbeda gitu, atau di desa-desa di tempat kita bekerja itu di tempat-tempat kita masih ada perempuan yang menikah tuh umur 13 tahun. Tuh, ya karena mau kerja di mana
kalau ada kerjaannya ya ngapain sekolah, ya akhirnya setelah selesai SD ya dinikahkan gitu. Nah, apa yang terjadi kepada perempuan yang umur 13 tahun dinikahkan, umur 14, umur 15 tahun dinikahkan, ya ketika anaknya itu umur 13 tahun ya dinikahkan juga. Ya mereka nggak tahu loh apa yang dilakukan gitu. Jadi kita bisa ketemu perempuan umur 30-an yang di Jakarta lagi diomelin telat nikah, di desa udah jadi nenek-nenek gitu kan kayak gitu. Nah, itu dua realita yang berbeda, tetapi nyambungnya dari mana gitu. Salah satu yang kemudian ketika mereka dapat kesempatan bekerja, karena PKK Polres semuanya kan di desa, jadi mereka bisa masuk untuk bekerja di sana. Dan kebanyakan itu fresh jobber umur 40 tahun, 50 tahun pertama kali kerja ya sama Java Fresh, karena mau kerja di mana lagi kan nggak mungkin keluar dari desa untuk kerja, ninggalin anak, ninggalin suami, ninggalin rumah gitu. Dan itu udah jadi satu eye opener buat mereka bahwa oh ternyata tuh punya pekerjaan itu penting ya buat perempuan gitu. Karena ketika pulang bawa duit itu beda, power beda gitu. Bisa menentukan apakah duit itu buat rokok, buat makan, buat pendidikan anak, buat apa, itu bisa menentukan karena penghasilan saya sendiri gitu. Dan itu yang muncul, berarti anak perempuan tuh harus sekolah karena supaya mereka bisa pekerjaan yang baik, supaya mereka dia tuh nantinya menikah mereka punya dihargai dalam keluarganya. Nah, itu refleksi yang cukup panjang dari teman-teman yang bahkan kita nggak ada, tapi bahkan keberadaan Swasti gitu di antara teman-teman, nggak usah ngomong apa-apa, cukup menjadi diri kita sendiri apa adanya. Kalau aku umur 39 tahun belum menikah, bisa punya perusahaan, bisa memimpin perusahaan, bapak-bapak itu mendengarkan diskusiku, itu sudah menjadi sesuatu yang opener buat mereka gitu, bahwa wah ternyata perempuan bisa sampai mimpinya bisa sampai sini ya gitu, bisa sampai menjadi pemimpin ya, bisa mempunyai sebuah tahun dan ternyata nggak harus menikah. Itu sesuatu yang bisa mereka tanamkan juga kepada anak cucu mereka seperti itu. Nah, kaitannya sama bukti ini adalah di desa kita selalu bercandanya gitu, ngapain aku nikah cepet-cepet, saya juga belum nikah gitu kan. Swasti itu selalu ya kayak lihat Marji gitu, kayak apakah Marji menikah, apakah Marji miskin, tidak, apakah Marji sedih, tidak, dia tetap bahagia gitu kan. Dia selalu menjadikan aku sebagai contohnya gitu kan. Karena gue ya pengen cepet-cepet nikah gitu, ngapain umur 22 nikah, udah ntar aja belakangan kalau emang belum ada yang cocokin, dua-duanya mah toksik gitu kan. Gak usah lah, udah lu punya contoh ya so. Kan masih ada aku kan menjadikan contoh. Nah ini Kalau kan si bawa kawin kemana-mana nih, bisa mungkin ribet. Nah, di desa kita ngomongnya seperti itu, tetapi ketika kita di kota, kita ngomongnya adalah udahlah jangan sekolah, jangan kerja, nanti orang ini takut minder gitu. Udahlah jangan, udah karena biasa-biasa aja, kamu masih akan coba yang mau. Udahlah kamu jangan ngomong. Kayak ada dua hal yang berbeda yang kita omongin kepada sama-sama perempuan gitu. Apa yang kalau buat aku adalah apa yang akan aku ngomongin ke teman-teman yang bilang udah ntar aja ngapain, mendingan kerja dulu kumpulin duit gitu kan, yang penting senang juga kan gitu. Ketika kita ngomong sama teman-teman kita yang postdoktoral, S3, cepetan nikah gitu, udah yang penting nikah aja gitu untuk bernegosiasi dengan pasangannya gitu. Nah, itu yang buat aku kaitannya di situ. Kita harus punya pesan yang sama dong. Kalau kita ngomong hal yang sama kepada perempuan supaya tidak menikah umur 13 tahun, kita juga harus punya konsistensi pesan kepada mereka belum nikah umur 39 tahun gitu sih. Perkaranya konsistensi ya. Gitu. Iya sih. Kalau yang baru bergabung ini jadi lupa menyapa sana saking senang ya, tanya mana gini kalau misalnya suasana lagi gini kita bisa berbaring ngobrol terus lupa siapa yang harus disapa ya, sorry guys. Halo. Jadi tapi kalau gue melihat kayaknya itu kesempatan untuk kamu juga dalam tanda kutip menyebarkan kepada masyarakat, kepada perempuan di kalangan di situ dengan contoh langsung gitu ya, bahwa seorang perempuan itu bisa kayak gini loh, yang tadinya mereka nggak punya bayangan sama sekali. Benar. Memang harus pakai contoh sih ya. Kalau cuma diomongin aja perempuan harus begini, nggak nyambung kayaknya mereka. Iya dong. Nggak punya bayangan. Harus ya dia. Kita sebenarnya bahkan nggak ngomong kok gitu. Sebenarnya ya dengan diri sendiri aja. Jadi just be myself, muncul. Karena gemes, mau sama.
waktu tuh racun ya orang gitu ya. Iya, kalau dalam satu rumah tangga yang bawa pulang duit jadi 2 orang, bukan kayak itu sesuatu hal yang baik gitu. Jadi sebenarnya adalah duit. Kalau lu bawa duit, lu punya apa? Nggak bisa diungkit diri. Jadi buat rokok ya nggak apa-apa dong, ini kan berkah dong. Iya, buat makan ini kan buat pendidikan, nanti kita mau kita nabung gitu. Tiba-tiba Baru nol. perlu waktu untuk mendapatkan segala sesuatunya. Jadi aku pikir dengan Kartini kan itulah sebenarnya ya, kalau kita ngomongin Kartini. Jadi awal itu aku selalu sebel kenapa kok yang diangkat adalah Kebayang. baju tradisional Ya. harus kondean. Dari mana gue dulu nggak bisa kondean kan, rambut segini gimana mau dikondean ya gitu. Jadi dulu itu pas aku SD itu disuruh kebayang suruh hari Kartinian itu ada. Pertamanya dipaksa kan, buaya suruh kondean, akhirnya gue berdamai sama nyokap. Pakai baju bodoh. Sama, aku pun pakai baju bodoh karena gombrong-gombrong. Iya. Ambil. Ya, kenapa ya? Maksudnya kenapa? Ya mungkin karena fotonya ini pakai aja gitu ya. Jadi Diambil yang gampang aja gitu. ini kayaknya pendidikan kita juga perlu disetel ulang gitu. Bukan itu yang di Iya. Maksudnya Kartini kan juga sebenarnya yang diperjuangkan adalah pendidikan kan. Benar. Sekarang kan di sebagian besar ayo di kota-kota juga pendidikan udah nggak masalah kan. Iya. Masalahnya justru Mindset. benar, udah perlu sekolah S3. Kalau mindset lo masih di bawah, ya kemana-mana juga gitu. Mau dokter lulusan apa kayak kemana gitu ya. Kalau masih menganggap bahwa uang dilihatin aja bisa menjadi ganda gitu kan. Perempuan harusnya di rumah aja ya. Saya ngapain gitu. Setuju banget. Jadi aku selalu membuat tulisan di hari Kartini itu, kenapa kita mengkerdilkan hari Kartini dengan kebaya tapi nggak pernah selesai. Protes sekali gitu, kebaya terus cuma ngomongin pendidikan sekarang udah nggak susah kok gitu. Masalahnya mindsetnya itu. Dan mungkin dengan tadi contoh-contohnya Margi yang orang tuanya sendiri atau keluarganya sendiri yang bilang kamu jangan begitu. Ya mindsetnya akan kemana-mana juga, even dia sudah selesai S3 dan segala macam. Benar. Dan itu yang bikin kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi cukup heavy di kalangan perempuan-perempuan yang berpendidikan sebanyak dengan pada perempuan-perempuan di desa. Iya. Bahkan mungkin kalau aku bilang lebih ngeri karena kalau perempuan-perempuan yang di desa biasanya kasusnya adalah ekonomi. Karena suaminya itu punya kekuatan ekonomi lebih tinggi daripada perempuannya, ya mereka harus tetap tinggal dalam ikatan pernikahan itu untuk menjaga anak-anak, untuk punya nafkah dan sebagainya gitu. Makanya mereka menerima KDRT. Tapi kalau perempuan-perempuan yang berpendidikan yang sebenarnya juga punya penghasilan dan sebagainya, mereka tetap stay dalam ikatan pernikahan itu karena terlalu mengerikan untuk diri janda. Karena terlalu ya elah belum nikah aja udah ya perawan tuh aja udah stigma gitu, apalagi janda muda dan sebagainya, itu lebih mengerikan lagi dan ya mereka, dan kalau isunya bukan ekonomi dan gitu kan, aja Kak Sapi. Ya itulah KDRT itu juga masih menjadi PR loh, maksudnya itu menunjukkan betapa perempuan itu tidak berdaya gitu loh, mau seperti apa juga gitu loh. Sayang banget kalau generasi masa sekarang itu masih berurusan dengan harus nurut sama bukan kita bilang jangan nurut ya, kami salah lagi nih kalau bilang gitu ya, harus nurut sama enggak juga ya, sama adalah apa jadi sebenarnya masalahnya? Kalau aku bilang ini ya kita itu sama seperti dengan kasus hari ini gitu, kita go through surface, nggak through the substance, nggak ke artinya gitu. Ketika kita bicara kesetaraan juga bukan berarti perempuan mesti nyetir ini kok artinya sim BJ, nggak juga, bukan maksudnya gitu kok ya, tetap ada perbedaan pekerjaannya nggak apa-apa juga gitu, tetapi bisa pada di areanya itu dianggap setara, bisa dianggap sama-sama punya hak-hak yang sama dengan orang lain. Nah, itu yang
yang justru malah di situ substance ya, bukan di surface ya, bukan perempuan juga bisa pakai celana panjang, bukan di situ gitu. Teman-teman, bagaimana? Ada yang mau sharing? Ini kelas berat di pembicaraan dengan Marji ini. Kita enteng-enteng gitu loh. Dari tadi ya. Oi. Nah, ini mantan pacar juga baru datang ini. Gimana? Untung mas tadi kamu tidak mendengar. Oke. Udah berapa lama nih kita ngoceh begini nih? Ya. Kira-kira orang-orang udah pada Udah sejam ya? Kita udah sejam. udah ya? Udah sejam lah ya. Sebenarnya Marji punya ini juga kan, punya IG juga kan, boleh kapal Punya IG, boleh dong. Iya, isinya receh-receh juga sih. Margarita, T-nya 3. P-nya 3 ya, bukan 2, bukan T-nya 3. sebenarnya kalau ini sih postingan saya lebih banyak jalan-jalan di salju sih, jadi nggak apa-apa follow aja supaya nanti bisa terinspirasi untuk pergi ke Untuk main salju. Jangan lupa ya, bukunya Margi ini bukan sekedar bacaan, tapi kalau menurut aku sih lebih ke berasa standar gue dalam perluasan wawasan. Pesannya. Udah tadi kata Margi kan kita panjang, ya kita di kampus kan panjang-panjang ada kita dari depan ada belakang, ada lagi belakangnya. Itu juga. Cuma sedikit mau ya kalau enggak. Kalau enggak bentuk juga, bentuk 2 baris. jadi aku sih menyarankan untuk ya kita memaknai tadi Hari Kartini dan perjuangan beliau itu bukan cuma sekedar Bayak, Sanggulan, pas setara, tapi lebih ke tadi Mbak bilang apa sih maknanya, apa yang dia perjuangkan. Karena kalau cuma ngomongin pendidikan aja udahlah, kita udah pada pintar semua, udah pada bisa sekolah semua, terutama di kota-kota besar ya, yang perlu kita gali sebenarnya ya lebih dalam. Ini bulan April, bulan cewek, bulan Mei, bulan pendidikan, jadi kita harus sama ini pendidikan anak, pendidikan perempuan. Nyambung. Harus kita kalau nggak jadi dosen kita. Benar-benar ibu besar ini. Ada yang mau mengucapkan ide-ide dan pemikirannya, Mas? Aku mau lagi Margi di depan publik atau baik, Mas Patris, ada tagihan? Stop ini. Setelah ini yang kode keras aku dari jam 12. Oke, siap. Lagi, thank you banget sudah main di sini, sudah sharing, dan jangan bosan-bosan ya. Kalau begini kita bisa dari jauh-jauhan ya, Mas? Iya sebenarnya Dari bulan awal. Kalau kita ngalahin begini, kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja? Ada tokonya. biar latar belakang. Devina selalu bisa mencari hal. Iya, benar. Oke, thank you Maki, thank you semuanya. Thank you. Buku Kompas, terima kasih untuk supportnya, dan bukunya Maki ini bisa didapat di semua toko buku. Sampai ketemu lagi di acara liburan bulan depan, atau ikutin aja Instagramnya biar tahu. Makasih semuanya. Dadah. Nantinya gimana? Kembali. Kan disimpan. Udah lah. Bisa disimpan? Yang disimpan. Bisa disimpan. Bisa. Langsung jadi pos. Oh my. Oh, oke. Udah ya. Yes, toh. Langsung di X aja ya. Nggak tahu. Halo, Mas Sabar. Ya, langsung di X aja. Iya. Coba ya. Ambil. Isinya langsung di Langsung kan?